Radio CR Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Yang saya cintai dan hormati dimanapun anda berada, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala sangatlah Maha Pemurah, sangatlah menyayangi hamba-hambanya. Begitu banyak nikmat yang telah mereka kufuri, begitu banyak nikmat yang tidak mereka syukuri. Bersamaan itu begitu banyak dosa yang mereka lakukan terhadap Allah Jalla wa'ala. Bersamaan itu Allah Jalla wa'ala masih membuka kesempatan menunda kematian dari kita agar kita dapat melakukan taubat, agar kita dapat bertobat dengan taubatun nasuhah. Maka jangan sekali-kali kita mengundur-undur kesempatan untuk bertobat, karena ketahuilah kematian itu kalau datang dia secara tiba-tiba dan tidak mengenal umur dan tidak mengenal orang yang sehat maupun orang yang tidak sehat. Ingatlah firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya pada hari kiamat kalian akan diberikan ganjaran terhadap seluruh perbuatan kalian. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang dia diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang penuh tipu daya dan sementara. Inilah keberhasilan, inilah keberuntungan, inilah kebahagiaan yang sebenarnya, wahai saudara dan saudariku. Bukanlah kebahagiaan itu tatkala anda memiliki harta yang berlimpah. Bukanlah kebahagiaan itu tatkala anda memiliki jabatan yang tinggi. Bukanlah kebahagiaan itu tatkala anda dihormati dan dicintai oleh manusia yang ada di sekeliling anda. Namun kebahagiaan dan keberuntungan yang sebenarnya adalah tatkala seorang hamba dijauhkan dari api neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Maka jadikanlah waktu yang masih sisa ini, kesempatan yang masih Allah berikan ini, peluang emas untuk memperbaiki diri, peluang untuk bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa faraghaka qabla shughlik, wa sihataka qabla maradik, wa ghinaka qabla faqrik, wa hayataka qabla mautik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 perkara berikutnya. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, kesempatan waktu luang sebelum datang kesibukan, kesempatan waktu kaya sebelum engkau menjadi orang yang miskin, kesempatan di saat engkau sehat sebelum engkau diuji dengan kesakitan, dan kesempatan kehidupan sebelum malaikatul maut mencabut nyawamu. Ini 5
wasiat dan pesan besar dari Nabi terbesar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila anda benar-benar memfavoritkan Nabi, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar orang yang anda populerkan, orang yang anda favoritkan, maka inilah wasiat beliau dan pesan beliau, maka favoritkanlah dia dan populerkanlah dia, serta realisasikanlah nasihat dan pesan tersebut. Maka hendaknya bulan Ramadan yang sudah kita lalui sekian hari darinya, bahkan sebagian besar dari bulan Ramadan ini kesempatan emas, kesempatan yang jangan kita berharap ada kesempatan keduanya untuk kita memperbanyak taubat kepada Allah. Allah lah yang telah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang mukmin, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Betapa banyak nikmat Allah yang tidak kita syukuri, betapa banyak nikmat Allah yang telah kita kufuri, dan betapa banyaknya dosa yang kita lakukan. Bersamaan itu kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Janganlah kita menyesal nanti di suatu hari yang sudah tidak manfaat lagi penyesalan di hari itu. Allah telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tatkala kematian telah mendatangi dia, maka dia pun menyatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia ini agar aku mampu, agar aku melakukan amalan-amalan soleh yang dahulu aku tinggalkan. Maka Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya omong kosong kamu. Artinya andai kata dia dikembalikan ke dunia ini, maka dia akan kembali bergelimang dan terlena dengan dunia dan maksiat yang ada di dunia ini. Maka Allah ingatkan mereka dengan firman-Nya berikutnya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah kehidupan dunia mereka ini, mereka akan berhadapan dengan alam barzakh. Kuburan begitu sempit, wahai Abdullah. Kuburan itu begitu gelap. Tatkala kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan azab Allah, na'udzubillah, kita akan dipukul oleh malaikat dengan palu yang ada bersamanya, dan kuburan akan disempit sesempitnya, kemudian hancur lempur tulang-tulang kita, dan di kuburan tidak ada yang bisa menemani kita dan menghiburi kita kecuali hanya amalan saleh kita. Ingatlah, wahai saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, kematian dan azab Allah itu datang terkadang secara tiba-tiba tanpa adanya persiapan dari kita semua. Di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna dhuhaw wa hum yal'abun. Apakah penduduk sebuah negeri mereka merasa aman dari siksaan, dari azab kami yang datang di waktu duha dalam keadaan mereka sedang bermain-main? Saya mengajak anda semua untuk memikir dan membuka kembali sejarah tsunami. Bukankah tsunami datang di waktu duha, di masa itu manusia sedang lalai dan bermain di pinggir pantai di hari Minggu, yang sebagian anak muda, kaum lelaki dan para wanita melakukan pergaulan bebas dengan orang-orang yang bukan mahram baginya. Maka seperti Allah menyatakan, awa amin ahlul qura ayatiyahum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk sebuah negeri mereka merasa aman dari azab kami yang datang di waktu duha secara tiba-tiba dalam keadaan mereka bermain-main? Siapa yang menyangka di tahun 2004 di tanggal itu dan di hari itu tsunami itu datang? Siapa yang pernah memprediksi bahwa Allah mengirim bala tentaranya yang terbesar? Bala tentara yang besar tersebut yaitu lautan dan ombak yang ada di dalamnya. Allah kirimkan ke daratan selama Mekah ini. Kemudian Allah gulung manusia sehingga dicabut ribuan nyawa dalam sekejap waktu. Bahkan ada di antara kita yang hari ini Allah selamatkan dari air tsunami. Dia telah berada di dalam gulungan dan ombak tsunami di masa itu. Kemudian Allah masih berikan kesempatan untuk dia bertobat kepada Allah. Bahkan betapa banyak di antara kita yang sampai hari ini dia tidak mengetahui di mana jasad ibunya.
Dia tidak mengetahui di manakah jasad karib kerabatnya. Dia sisa sebatang kara. Tidakkah kita bersyukur kepada Allah? Tidakkah kita jadikan ini kesempatan untuk kita bertobat dan menjadi orang yang saleh serta memperbanyak amal saleh? Bertobatlah kita kepada Allah, menyesallah kita atas segala perbuatan dosa kita sebelum waktu terlambat, sebelum pintu tobat itu ditutup. Maka Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat. Dia adalah kesempatan emas yang tidak ada kedua kalinya agar kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah, beristighfar, kesempatan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek di bulan Ramadan yang seringnya kita lakukan. Apabila di bulan Ramadan kita tidak mampu memperbanyak taubat, istighfar dan beramal, maka tidak akan mungkin kita bisa melakukannya di luar bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini pintu surga telah dibuka, pintu api neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah, dan para syaitan dari bangsa jin dibelenggukan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang kita hadapi di bulan Ramadan ini hanyalah musuh kita yang ada di dalam lambung kita, yaitu hawa nafsu kita. Sedangkan kalau kita sudah keluar dari bulan Ramadan, kita akan berhadapan dengan musuh dari musuh-musuh dari para syaitan. Maka mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberkahi saya dan anda semua dan menolong kita semua serta memberikan taufiknya kepada kita untuk menghidupkan bulan Ramadan ini dengan penuh taubat, istighfar, membaca Al-Quran, bersedekah, berakhlak mulia dan berbagai kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجيه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح.